Siapa perempuan itu? Kenapa kalian mesra-mesraan seperti ini? Laluan kamu, Raka. Hah? Raka! Lepas! Ya Allah! Raka! Mas Raka, kenapa sih kalian bisa makan berduaan gini? Kirana ini lagi ngobrolin perjanjian kerjasama antara perusahaan aku sama perusahaan dia. Kerjasama pegangan tangan, Mas. Kok kamu pulang sama dia? Aku mau kerja di kantornya dia dengan gaji yang lebih besar dan jabatan juga yang lebih bagus. Siap-siap ya, kamu cemburu? Kadang sekarang aku suka berpikir ya, kenapa aku itu dulu bisa suka dan akhirnya memutuskan untuk menikah sama kamu. Kenapa kamu tega banget sih Mas ngomong kayak gitu sama aku? Kamu itu ngebosenin ya? Terima kasih sekali ya. Kamu itu memang calon menantu idaman. Aku sih mau jadi mantu ibu. Tinggal nunggu dilamar sama anak ibu. Aku kan pasti bakal ngelamar kamu. Ibu restui kalian berdua. Istri kamu hamil, kamu kan udah ngelamar aku mau nikahin aku. Sabar dulu dong, Ki. Kamu katanya mau ninggalin istri kamu, tapi malah kamu hamilin. Aku pasti langsung ninggalin dia. Kamu ini serius gak sih sama aku? Terus aku harus tungguin istri kamu sama 7 bulan? Lamaan. Aku minta kamu untuk jauhin Mas Raka. Maaf ya, aku minta maaf ya sama kamu. Aku udah maafin kamu kok. Gimana acting? Bagus gak? Ada juga kamu yang salah. Kenapa jadi aku yang disalahin? Kamu tahu nggak apa salah kamu? Karena kamu keras kepala mempertahankan laki-laki yang udah nggak cinta sama kamu. Gimana Fadil? Aku udah telepon berkali-kali tapi nggak diangkat, Pak. Coba telepon lagi. Ya, Udah jam berapa tapi ini? Bagaimana ini? Waktunya sudah lewat dari 1 jam. Pak, saya mohon tunggu sebentar ya, Pak. Saya mau ada acara di pernikahan lain, Pak. Sabar ya, Pak. Saya yakin calon suami saya pasti akan datang. Jangan-jangan pengantin laki-lakinya kabur. Gimana nih? Jadi nikah nggak sih? Iya kali. Kenapa, Nak? Kenapa, Nak? Gak mungkin. Ya Allah, Nak! Zara, Nikah sementara dibatalkan ya, Pak? Kenapa nasib aku seburuk ini sih, Pak? Apa sih salah aku, Pak? Ini bukan salah kamu, Nak. Kenapa Mas Fadil tega meninggalkan aku dengan cara seperti ini, Pak? Mungkin Fadil memang bukan jodoh kamu, anakku. Kejadian ini terjadi sebelum terjadi pernikahan kamu sama Fadil. Kamu harus terima dengan ikhlas. Tapi aku malu, Pak. Zara, dimakan dulu ya. Kalau kamu nggak mau makan ya seenggaknya kamu minum dulu air supaya berasa kamu lebih enak. Calon pengantin gagal udah masuk tuh. Kayaknya dia tuh bakalan malu dan stres banget, ya kan? Kalau aku jadi dia sih ya, aku mendingan pindah kantor kek, pindah rumah kek, terserah deh. Lagian ya, udah nggak punya muka kali ya, dipermalukan depan umum kayak gitu. Pagi-pagi kau udah ngomongin orang, apa nggak ada pembahasan lain? Pagi Zahra. Kamu udah sarapan belum? Udah pasti kamu belum sana. Kamu mau melamar anak saya? Saya sudah sejak lama suka sama putri Bapak dan mencintai dia. Dan saya minta izin sama Bapak untuk meminang putri Bapak. Aku belum siap membuka hati aku. Saya paham kok, dan saya ngerti. Peristiwa kemarin pasti membuat luka di hati kamu. Dan kamu juga merasa trauma kan? Tapi saya janji sama kamu, saya akan mencintai kamu dengan segenap hati saya. Raka benar, Nak. Sedih berlarut-larut itu tidak baik. Mungkin memang inilah Allah datangkan Raka sebagai jodohmu, penggantinya Fadil. Mungkin Bapak benar. Mas Raka satu-satunya orang yang selalu ada di sisi aku saat aku sedih. Dia yang selalu belain aku. Bagaimana, Nak? Aku terima lamaran kamu. Alhamdulillah. Mohon restunya ya. Ingat ya, selamanya seorang ibu itu berhak atas anak laki-lakinya.
Dan belum tentu Raka itu akan selamanya menjadi suami kamu. Ini rumah aku dan bakal jadi rumah kamu juga, sayang. Kamu nggak keberatan kan kalau misalnya kita tuh tinggal bersama dengan ibu? Kan ibu mertua juga ibu aku. Kalau gitu aku mandi dulu, aku tunggu kamu di kamar ya. Maharnya mana? Ibu mau lihat nih? Buat ibu aja. Mahar ini kan sudah menjadi hak aku. Ini kan dibeli dengan uangnya Raka. Tapi Bu, Raka punya uang itu karena kerja. Dia bisa kerja karena dia sarjana. Dan itu ibu yang biayain semua kuliah dia. Nah, aku kan baru aja gajian. Ini buat ibu, dan ini juga buat kamu. Kasih ya, Mas. Aku berangkat ya, kantor soalnya aku ada meeting. Ya, Mas. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini tuh amplopnya biar ibu aja yang pegang. Ini kan jatah bulanan aku dari Mas Rama. Kenapa, Bu? Enak aja. Dengar ya. Sejak kecil, ibu kerja keras membesarkan dia dan menyekolahkan dia sampai dia jadi seperti sekarang. Ibu tadi juga dikasih sama Mas Raka. Kamu itu kan cuma istri, ibu tidak rela kamu juga dikasih. Uang bulanan kamu, ibu yang pegang. Dan ibu setiap hari akan kasih kamu untuk uang belanja. Untuk belanja hari ini. Segini mana cukup, Bu? Ya dicukup-cukupin dong. Kamu belanja aja udang sama kangkung. Aku alergi udang. Nah itu terserah kamu. Daripada makan malam. ya Mas saya makan. Kok lauknya cuma ini aja sih? Aku kasih uang belanjanya sama kamu kan agak lumayan banyak. Uangnya sengaja aku tabung Mas. Siapa tahu nanti uangnya berguna kalau kita punya anak. Oh, kamu cuma makan sama kangkung? Aku alergi udang Mas. Kalau kamu alergi udang, kenapa kamu nggak masak lauk yang lain? Emangnya enak makan cuma pakai kangkung? Kamu tuh jadi orang jangan ngirit. Kasihan kan suami kamu itu pulang kerja capek, kerja keras. Terus pulang-pulang pengen makan enak. Yang kamu masak cuma kayak gini doang. Sepertinya Zahra ini bukan istri yang baik deh. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Lagi pula maksudnya Zara kan juga baik. Ngirit untuk kebutuhan anak nanti. Lagi ngeliatin apa, Cri? Gak ada, Mas. Mendingan ngeliatin ini. Apa ini Mas? Buka deh. Ini hadiah spesial untuk kamu. Ini bagus banget Mas. Kebetulan gue itu kan dapat bonus dari kantor. Yang ada salahnya kan kalau aku itu bahagia istri aku. Makasih ya Mas. Ya. Kok enak banget sih? Raka dapat bonus kantor yang dibeliin perhiasan cuma istrinya doang. Lihat ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ibu ngagetin aku aja. Kenapa sih Bu? Ini, dan ini lepasin. Ini kan pemberian Mas Raka buat aku Bu. Lepasin. Bu jangan Bu. Kamu nggak pernah kan ngasih dia duit kan? Dia beli dari bonus kantor kan? Kalau cepet. Bu nanti kalau misal Mas Raka nanya aku mesti jawab apa Bu? Bilang aja. Ini kamu simpan buat tabungan. Kalau kamu pakai hari-hari, nanti takut hilang. Beres kan? Jadi menantu itu harus nurut sama mertua. Kamu tuh cantik banget sih. Orang-orang pasti akan ngeliatin kamu terus nih. Iya, kamu kok nggak dipakai sih perhiasan dari aku? Gelang, cincin sama kalungnya kan mahal sayang. Perhiasannya hilang Mas. Hilang di mana? Waktu aku ke pasar ada jambret. Kamu ceroboh banget sih. Tapi ngapain perhiasan mahal kamu pakai untuk ke pasar? Yang ada kamu pakai untuk malam istimewa ini sayang. Maafin aku ya Mas. Kamu itu memang tidak bisa menghargai pemberian suami kamu. Udah, aku nggak mau berdebat. Aku udah ditungguin sama klien. Assalamualaikum. Mas. Ya. Oke, makasih Pak. Mas, kamu mau aku ambilin snack?
aku bisa ambil sendiri. Serba salah kalau kayak gini. Kalau aku bilang yang sebenarnya, nanti Mas Raka jadi berantem sama ibunya. Tapi kalau nggak cerita, Mas Raka yang marah ke aku. Saya minta maaf. Iya, iya. Kamu Kirana, putri dari Pak Indrawan yang bikin acara ini kan? Iya, benar. Kamu siapa ya? Oh, kenalkan saya Raka. Saya perwakilan dari PT Anugerah Sentosa. Oh maaf, saya boleh minta tolong sama kamu? Saya sedang mencari handphone saya. Boleh tolong teleponin? Ya bisa. Berapa nomornya? 0822 154 7378. Aku teleponnya. Ya. Biasaan saya sering lupa. Boleh saya simpan nomor kamu? Mas Raka, kamu di sini? Kira ini kenalin. Ini Zahra, istri saya. Oh, Zahra. Kirana, ternyata Mas Raka udah punya istri. Kirain masih single. Beruntung amat sih istrinya. Mas, kamu mau pakai telur nggak? Kirana. Oh, mau ngajak ngopi. Aku berangkat deh. Emangnya enak dicuekin dari tadi. Raka tuh chattingan sama siapa ya? Kalau suami chattingan di handphone, pakai senyum-senyum seperti itu tandanya ada perempuan lain. Semoga aja Raka cepat segera mendapatkan wanita lain. Ya Allah, semoga omongan ibu tadi nggak jadi kenyataan. Hai, kamu dari tadi? Lumayan. Masuk ya? Mau kemana? Mana kek? Ke mall, belanja, shopping, nonton. Ngapain aja yang penting sama kamu. Bolos dong. Aku tuh nggak bisa seenaknya bolos. Aku kan belum jadi bos. Nanti kalau aku dipecat, emang kamu mau tanggung jawab? Oh, bagus dong. Kalau kamu dipecat, jadi kamu bisa kerja di perusahaan aku. Aku bolos. Tiap hari cuma dijatah 50.000 sama ibu. Nah, ibu mintanya macem-macem lagi. Itu kayak Mas Raka, itu kayaknya Kirana deh. Mas Raka. Kenapa sih kalian bisa makan berduaan gini? Mesra-mesraan lagi. Mesra-mesraan apaan sih? Aku sama Kirana ini lagi ngobrolin perjanjian kerjasama antara perusahaan aku sama perusahaan dia. Kerja sama pegangan tangan, Mas. Kamu nggak usah nuduh aku yang enggak. Aku bagian mana sih mesranya sama dia? Kamu tuh jangan bikin malu aku di sini. Sekarang kamu pulang. Ini tempat umum. Suami lagi kerja, bukan yang disupport. Semoga kecurigaanku emang salah. Kayaknya nggak mungkin juga Mas Raka mengkhianati aku. Kok kamu pulang sama dia? Aku mau kerja di kantornya dia dengan gaji yang lebih besar dan jabatan juga yang lebih bagus. Ibu dukung keputusan kamu. Ini siapa? Cantik sekali. Ini Kirana. Kirana, Bu. Ya. Wah, hebat sekali kamu Raka. Kebetulan kita mau makan malam. Yuk, masuk sekalian. Zahra, tolong siapkan makan malamnya. Aduh, kamu itu cantik sekali Kirana. Kalau kamu duduk berdampingan bersama Raka seperti ini, cocok banget. Jangan-jangan kalian berjodoh. Kalau saja kamu jadi menantu ibu, ibu sangat bahagia sekali. Mas, aku mau ngomong sebentar. Apa kamu nggak mau ngomong sesuatu sama ibu? Itu kan pendapatnya. Aku harus melarang ibu. Mau mau aku melarang. Buruan ya, kamu resign dari kantor kamu. Kan aku pengen setiap hari ketemu sama kamu. Zahra, siap-siap ya, kamu cemburu?
Kamu itu emang menggoda banget ya. Iya, aku emang menggoda. Aku selalu punya kamus dan aku nggak pernah gagal sama apa yang aku inginkan. Yaudah kalau gitu aku pamit ya. Nah, hati-hati ya. Ya. Mas, kamu gak usah ngatur di tempat dia. Kadang sekarang aku suka berpikir ya, kenapa aku itu dulu bisa suka dan akhirnya memutuskan untuk menikah sama kamu. Aku ngeliat kamu itu ngebosenin ya. Kenapa kamu tega banget sih Mas ngomong kayak gitu sama aku? Kamu tuh introspeksi diri dong. Kenapa aku bisa tergoda dengan perempuan? Harusnya kamu tuh pakai otak kamu. Kamu mikir, harusnya kamu lebih pintar untuk merawat diri kamu. Cukup Mas, aku udah ngelakuin yang terbaik semampu aku untuk bikin kamu bahagia. Tapi kamu gak pernah hargain aku. Ya. Aku tuh baru ingat. Pertama kali aku ketemu sama kamu itu bukannya kamu itu lagi sedih, kamu nangis karena kamu itu ditinggal sama calon suami kamu kan. Makanya aku merasa iba dan kasihan sama kamu, dan akhirnya aku luluh untuk mau menikah dengan kamu. Ya nih ruangan baru kamu. Bagus kan? Ini bagus banget. Suka nggak? Aku suka banget. Punya ruangan sendiri itu impian aku dari zaman dulu waktu aku pertama kali kerja. Punya ruangan sendiri itu privasinya terjaga banget. Dan gaji kamu 3 kali lipat. Terima kasih ya. Kamu tuh udah baik banget sama aku. Kamu cantik, kamu pintar, dan yang paling penting kamu sempurna. Makanya kamu jangan main-mainin aku sama istri kamu. Hancur ya? Pernikahan kamu sebentar lagi juga seperti itu. Udahlah, kalau udah hancur itu nggak usah dibenerin, dibuang aja. Bukan cuma jari kamu aja yang berdarah, tapi hati kamu juga berdarah. Kenapa? Heran? Memang saya tidak pernah suka sama kamu. Aku gak peduli, aku akan mempertahankan rumah tanggaku. Aku sama Mas Raka itu saling mencintai, Bu. Hari gini masih percaya sama cinta. Hari gini yang terpenting adalah duit. Jangan pernah lelah untukku, karena kini kau telah kau lukai. Ku hanya bisa mengatakan Ruangannya Mas Raka sebelah mana ya? Ngapain kamu sini? Aku mau ngasih. Apa aja? Tas. Makan siang buat kamu. Ini bener Bu buat saya? Dah pergi ya, bawa makan siangnya. Kamu ngapain kesini? Mas, tadinya aku kesini mau ngasih makan siang buat kamu, tapi makan siangnya dikasih ke orang lain sama Kirana. Ya bagus, nggak apa-apa kok. Kok kamu nggak ngehargain? Siapa sih yang minta dimasakin sama kamu? Aku sama sekali nggak minta untuk dimasakin untuk makan siang kan sama kamu. Karena abis ini aku akan makan siang sama Kirana. Ibu. Mas, kamu udah pulang. Aku tadi telepon kamu, kenapa nggak diangkat, Mas? Siapa juga sih yang mau angkat telepon kamu? Calon mantu. Ibu. Ada baju, tas, sepatu, parfum, dompet, semuanya buat ibu. Terima kasih sekali ya. Kamu itu memang calon menantu idaman. Sangat perhatian dan pengertian sama ibu. Aku sih mau jadi mantu ibu. Tinggal nunggu dilamar sama anak ibu. Aku kan pasti bakal ngelamar kamu. Cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi. Ibu restui kalian berdua. Tega sekali ibu mertua aku ini malah mendukung hubungan terlarang anaknya dengan wanita lain. Padahal selama ini aku udah berikan mahar, kado perhiasan, bahkan semua uang bulanan dari suamiku ke ibu mertuaku. Tapi tetap aja aku gak dihargai. Zahra, selamat pagi. Tumben banget, ada apa ini? Diminum dulu susunya.
Aku lupa. Aku mau kasih ini buat kamu. Surprise. Kamu mau menggugat pisah aku, Mas? Itu bukan pilihan. Itu perintah. Aku nggak mau pisah dari kamu, Mas. Turun dari ranjang. Ayo! Ayo! Aku mau nikah sekali sama ibu aku, Mas. Aku nggak mau. Lebih baik kamu keluar dari sini. Mas, aku mohon, Mas. Mas, kita baru aja nikah, Mas. Buka pintunya, Mas. Mas. Kita ingin kamu pergi dari sini. Bu, bukain pintunya, Bu. Udahlah, lebih baik kamu pergi dari sini. Kenapa tuh anak tuh? Hah? Kamu cuma acting doang. Supaya kita bawa dia masuk. Enggak, Bu. Dia itu pingsan beneran. Zara bangun, Zara bangun, Zara. Dari hasil pemeriksaan lab, ibu positif hamil. Aku yakin kehamilan istri bisa menyadarkan suami. Setelah ini pasti mereka berubah sikapnya ke aku. Kamu ini gimana sih? Kamu merusak rencana aku aja sih. Bukannya harusnya ibu sama Mas Raka bahagia ya kalau aku hamil. Aku harus senang. Kenapa kalian jadi kesel? Dan ngimpi kamu. Apa? Istri kamu hamil? Kamu kan udah ngelamar aku mau nikahin aku. Kamu nih gimana sih? Sabar dulu dong, Ki. Sabar gimana sih? Aku kan juga nggak tahu bakal bisa begini juga. Kamu katanya mau ninggalin istri kamu, tapi malah kamu hamilin. Aku pasti langsung ninggalin dia. Begitu dia itu udah lahiran. Kamu nih serius gak sih sama aku? Aku serius sama kamu. Ya terus aku harus tungguin istri kamu sampai 7 bulan, gitu? Bisa nggak sih tahan muntahan kamu dan pergi ke kamar mandi? Bisa nggak? Ini tuh meja makan, tempat orang mau makan. Namanya juga orang hamil, ya wajar kan? Lagian siapa yang pengen kamu itu hamil? Siapa? Aku sih enggak. Selamat pagi. Pagi. Ayo kita makan, sarapan. Aku datang ke sini cuma mau jemput Mas Raka aja. Pagi ini kita ada meeting loh. Ayo kita berangkat. Aku mau bicara sama kamu. Ngapain kamu kesini? Aku minta kamu untuk jauhin Mas Raka. Aku sedang mengandung anaknya Mas Raka. Apa kamu nggak ngerasa bersalah telah merusak rumah tangga orang? Emangnya aku salah ya? Kamu udah menghancurkan rumah tangga aku. Ya jelas kamu salah. Aku minta maaf ya sama kamu. Kamu pasti benci banget deh sama aku. Mungkin karena dari kecil aku nggak punya ibu, terus papi aku sibuk kerja, jadi nggak ada yang ngajarin aku yang mana yang benar, yang mana yang salah. Aku udah maafin kamu kok. Gimana acting aku? Bagus nggak? Apa sih maksud kamu? Ya aku nggak mungkin salah. Ada juga kamu yang salah. Kenapa jadi aku yang disalahin? Karena kamu keras kepala mempertahankan laki-laki yang udah nggak cinta sama kamu. Asal kamu tahu ya. Dulu Mas Raka yang melamar aku dan dia bilang cinta sama aku. Apa kamu pikir dia tidak bisa melakukan hal yang sama ke kamu? Apa jaminannya? Hah? Aku tahu. Sini aku tahu. Coba kamu lihat. Muka kamu biasa banget. Gak bosenin. Kamu lihat perbedaan antara aku sama kamu. Coba kamu lihat aku. Cantik. Dan aku menggoda. Dan aku selalu ngadepin apa yang aku inginkan. Ku menangis membayangkan bahwa diriku manja. Kondisi hidupku lepaskan, baru kau tahu. Sayang. Nih, kamu pakai payung aku aja. Ya jadi deh, baik sama kamu nggak ada gunanya. Aku lagi mengandung anak kamu, Mas.
Kamu pikir aku akan peduli kalau kamu itu hamil? Pernikahan kita itu hanya akan sampai kamu lahiran. Jangan tinggalin. Mas. Kangen juga sama Zahra. Semoga dia nanti bisa makan banyak biar janinnya. Siapa perempuan itu? Dia siapa ya? Ayah mertua aku. Apa maksudmu? Kenapa kalian mesra-mesraan seperti ini? Kalian pacaran? Raka, kamu doakan anak saya. Tega kamu sama Zahra ya. Dulu saya restuin kamu karena saya yakin kamu bisa membahagiakan anak saya. Dan kamu adalah jodoh anak saya. Dulu kami berjodoh, mungkin Pak. Tapi Zahra itu anak Bapak akan saya pulangkan. Karena sepertinya jodoh kami itu akan berakhir, Pak. Laluan kamu, Raka. Hah? Raka! Lepas! Ya Allah! Raka! Ya Allah! Papa meninggal. Ada apa sih? Kamu meninggalkan serangan jantung. Kirain ada apa? Ya udah gak usah ditangisin. Itu memang sudah takdir. Ibu anterin aku ke rumah sakit ya. Gak bisa. Ibu sudah janji sama teman-teman ibu. Mau warisan. Bu, kok ibu? Ngapain sih di telepon? Halo? Bapak meninggal karena serangan jantung. Kamu temenin aku ke rumah sakit ya. Gak usah datang. Gak usah kamu datang. Aku mau mengurus jenazah Papa. Aku nggak mau datang. Kenapa Papa pergi secepat ini sih, Pak? Padahal kan sebentar lagi Papa mau punya cucu. Sekarang aku yatim piatu, Pak. Aku punya suami, tapi seperti nggak punya suami. Aku ngerasa sebatang kara, Pak, sekarang. Apalagi sekarang, aku lagi hamil. Hamil cucu Papa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak saya udah nggak ada, Dok. Kami harus melakukan tindakan untuk mengangkat janin. Tapi kami harus meminta persetujuan dari pihak suami ibu. Suami saya nggak bisa dihubungi, Dok. Apa boleh saya minta nomor telepon suami ibu biar saya bantu hubungin? Boleh, Sus. Siapa lagi sih yang telepon? Halo? Oh iya betul. Janin yang ada dalam kandungan istri saya udah nggak bisa diselamatkan. Maksudnya udah nggak bisa ditolong. Kalau memang perlu dilakukan tindakan, saya setuju kok. Tetapi mohon maaf, sepertinya saya nggak bisa langsung ke sana sekarang karena saya masih di Bogor. Mungkin sore saya bisa datang ke sana. Ya baik, terima kasih banyak. Kenapa? Istri kamu kenapa? Janin yang ada dalam kandungan Zahra itu nggak bisa diselamatkan. Tadi dia itu kontraksi hebat. Kita nggak perlu nungguin sampai 6 bulan lagi. 5 malam kita nikah yuk. Ya, Ya Allah, kenapa nasibku seburuk ini? Kuatkan aku ya Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Kirana Anindita binti Irawan dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Semoga kalian berdua menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yes, akhirnya aku akan punya menantu kaya raya. Ya Allah, kapan Mas Raka akan datang? Waktu Bapak meninggal, dia nggak mau datang. Kenapa kalian pakai baju pernikahan begini? aku baru aja nikah sama Mas Raka. Kalian jangan bercanda. Dan kami bahagia banget ya. Tuh dong saya. Kamu kan sekarang udah nggak hamil. Jadi aku bebas dong. Kapanpun aku mau talak kamu. Aku bawa kado buat kamu. Karena pastinya kamu bakalan sering nangis hari ini dan seterusnya. Aku akan urus segera surat gugatan pisah sama. Jadi aku nggak ada beban lagi tuh untuk status kita suami istri lagi. Nggak ada. Aku akan terima gugat pisah kamu, Mas. Kalau itu yang kalian inginkan, aku ikhlas. Oke? Baik. Aku akan taat. Kamu tidak bisa menolak Zahra. Bu, ibu tuh apa-apaan sih? Ini pengacara kakeknya Zahra. Siapa hubungannya?
Saya perkenalkan pengacaranya Pak Husin, kakeknya Mbak Zahra almarhum. Saya datang ke sini mau membacakan surat wasiat yang intinya almarhum memberikan warisan buat Pak Hasan, yaitu ayahnya Mbak Zahra. Namun karena Pak Hasan sudah meninggal, maka warisan itu jatuh ke cucunya almarhum Pak Husin, yaitu Mbak Zahra. Warisan kakek saya? Iya, betul. Apaan sih, Bu? Ibunya apa sih? Kamu nggak boleh ceraikan Zahra. Dia sekarang kaya raya, kamu harus pinter. Kirana kan udah cukup kaya. Kalau kamu punya dua-dua istri, dan istri kamu itu kaya raya, kan kita jadi kaya raya, terus semakin kaya banget. Ibu pintar. Mas, gak bisa gitu Mas. Aku cuma mau jadi istri kamu satu-satunya dan kamu harus rawat Zahra. Oke, anak saya akan tinggalkan Zahra. Tapi kamu harus menggantikan sebanyak harta warisan kakeknya Zahra untuk saya. Ogah banget. Ya udah, jangan protes. Hai Zahra. Duh, kasihan banget sih sendirian aja. Tiap hari Mas Raka sama aku ya di rumah, nggak ada jatah buat ke rumah kamu. Aku akan mempertahankan rumah tanggamu. Kalau aku pikir-pikir aku tuh pengen banget jalan-jalan, tapi aku males, pengennya di kamar aja. Iyalah sayang, aku punya istri secantik kamu, masa aku anggurin? Dimatiin, panas dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kekuatan, berikanlah aku kesabaran dan ketabahan. Aku lelah bertahan, tapi aku akan mempertahankan rumah tangga. Apapun yang terjadi, aku mohon ya Allah. Pusing banget lagi. Mas, aku tolong Mas, bantuin aku Mas, kepala aku pusing banget, aku mau ke rumah sakit. Aku ini istri kamu Mas. Gak ada. Kamu nggak lihat apa ini cuma bisa buat berdua doang? Mas. Kenapa? Nggak apa-apa. Biar saya bantu. Gak apa-apa kok Mas. Zahra, Fadil, kamu ngapain? Tadi ngejar mobil itu. suami aku. Dia sama istri keduanya. Apa? Istri keduanya? Oh, jadi begitu ceritanya, Ra. Aku juga minta maaf, Ra. Dulu aku ninggalin kamu di saat pernikahan kita. Aku nyesel banget. Iya Mas, aku udah maafin kamu. Dulu emang aku belum jelas, tapi sekarang aku udah maafan. Aku mau balikan sama kamu, Ra. Aku juga nggak tega liatin kamu kayak gini. Udahlah, tinggalin aja, Raka. Mau sampai kapan kamu diinjek-injek kayak begini? Aku akan mempertahankan rumah tanggaku. Cukup, Mas. Aku nggak bisa lagi kamu gini. Cukup harga diri aku kamu injek-injek. Harusnya dari dulu kamu kayak gitu. Oh, no. Aku akan gugat pisah kamu. Aku nggak akan semudah itu mengabulkan gugatan pisah kamu. Kecuali apa, Mas? Kamu menyerahkan seluruh warisan yang kamu dapat itu jatuh ke tangan aku. Oke. Aku akan memberikan semua warisan aku untuk kamu. Aku rela asalkan aku bisa terbebas dari siksaan kamu. Sounds good. Akhirnya semua warisannya bakal dipindah tangankan ke Raka. Maafkan aku, Kek. Aku terpaksa berikan warisan kakek ke mereka agar aku bisa bebas dari pernikahan yang gak sehat ini. Alhamdulillah. Ada pesanan kami 1 lusin dan hijab 1 kodi. Ini Pak, saya akan tanamkan modal di perusahaan Anda. Saya harap hasilnya akan memuaskan. Pasti, Pak. Jangan khawatir. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Aku pakai semua uang warisannya Zahra. Aku itu memang cerdas. Aku tanamkan modal di perusahaan itu. Yang polosannya 1 gulung ya, Bu ya. Kirim ke alamat saya kan, Pak? Bisa kan, Pak? Bisa dong. Mas Fadil, kok kamu bisa ada di sini? Fadil adalah pemilik di pabrik ini. Wow, jadi pabrik sebesar ini milik kamu? Aku juga lihat di media sosial juga
perkembangan bisnis kamu juga pesat banget ya. Ya alhamdulillah Mas. Aku dengar-dengar juga kamu udah pisah sama Raka. Kenapa nggak dari dulu sih? Kamu emang lebih baik nggak sama Raka? Nanti aku bantuin pasarin produk kamu ya. Makasih ya Mas. Nih gimana nih? Kenapa kamu bisa sampai ceroboh kayak begini sih? Mukanya dia tuh sangat meyakinkan kalau dia itu pengusaha. Kan pengusaha lain pun itu tanam modal sama dia. Jadi berapa banyak uang kalian yang bawa kabur sama teman bisnis kalian itu? Semuanya. Uang warisan Zahra, bahkan uang dari Kirana juga. Aku kasih sama. Aduh Raka, kamu ini gimana sih Raka? Jangan salahin aku dong, Bu. Aku kan juga pengen usaha kita ini jadi besar. Kamu lihat sekarang, kita rugi besar, aku bangkrut. Ini semua gara-gara kamu gak becus. Aku benci tau gak sama kamu. Daripada kamu marah-marah gitu, lebih baik kita bisa. Aku talak kamu. Sebelum kamu talak aku juga gak mau jadi istri kamu ya. Kamu cuma bisa bikin aku rugi tau gak? Kemarin mana kalian? Cepet Zara, dulu memang aku pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tapi aku nyesel, Zara. Aku janji mau memperbaiki semuanya. Will you marry me, Zara? Iya Mas. Terima kasih, Zara. Aku nggak akan nyanyain kesempatan kedua ini. Kamu pegang. Selamat ya Pak Raka. Mulai besok Bapak bisa bergabung di sini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bekerja di sini. Pak Fadil. Iya. Perkenalkan, ini Pak Raka. Dia pegawai baru di sini. Dia bagian administrasi. Ini kan Fadil, calon suami Zahra yang kabur dulu. Hebat banget bisa punya pabrik. Iya. Mas Raka. Dia karyawan baru kita sekarang sih. Kok kamu bisa ada di sini Mas? Aku bangkrut. Akhirnya melamar pekerjaan di sini. Kamu yang sabar ya Mas. Oh iya, Raka. Saya mau nemenin istri saya tercinta ini makan siang dulu. Hidup memang seperti roda. Sekarang Zahra nikah sama Fadil yang kaya raya. Dan aku jadi pegawai suami.